Jembatan ini apakah perlu dibongkar atau nanti dibiarkan, A? Ini ada buayanya nggak ya? Ini biarkan aja, jangan dibongkar karena ini kan buat kenang-kenangan juga. Tapi tetap harus dirawat biar apa? Biar ininya tidak sampai ada korban. Foto Bapak dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia di edisi hari ini, Rabu 9 April 2025. Perlu kami informasikan saat ini Bang Kumis ada di bawah jembatan baru dan jembatan lama. Sebelah kiri ini adalah jembatan yang baru saja selesai dan akan diresmikan. Sementara di sebelah kanan adalah satu jembatan gantung yang cukup rapuh dan baru saja Bupati Pandeglang Ibu Dewi Setiani juga melihat kondisi jembatan baik yang sudah jadi ataupun yang sebelumnya. Demikian dari Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media sorot desa Indonesia dan Krakatau Air Sajagat mengabarkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jembatan Desa Tegal dengan resmi saya nyatakan diresmikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi, memberkahi kita sekalian. Ya, kita hitung bersama anggota DPR RI Bupati Kabupaten Pandeglang, 1 anggota DPRD Provinsi Banten, Kapolres Pandeglang. Kami persilakan. Alhamdulillah, jembatan Desa Tegal telah diresmikan. Di sini hadir Pak Kapolres, Ibu Bupati, Pak Arif Rahman, anggota DPRD Burika, Pak Abdul, Pak Balap dari DPR, dan Pak Desa, Pak Pardi, dan Pak Camat. Ini adalah peresmian rasa syukur. Alhamdulillah telah dibangun, berarti anggaran terkirim ke sini. Pembangunan ini dari mana? Ya, pembangunan ini ya dari pajak rakyat. Maka kualitasnya harus bagus, kualitasnya harus bagus. Tapi itu tadi dibangun di tempat-tempat di mana yang memang diperlukan. Jadi keadilan itu bukan sama rasa, bukan karena daerah ini penghasilannya besar atau kecil, tapi diperlukan. Keperluan itu berdasarkan kebutuhan. Maka Tegal ini prioritas kenapa? Karena jembatannya jelek, jembatannya juga tidak bisa dilalui, jalannya ada, maka dibangunlah jembatan. Untuk anggaran sendiri berapa itu, Bang? Anggarannya 6,9 miliar. Jadi kalau dihitung dengan pajak yang ada Tegal nggak seberapa pajak, tapi karena kebutuhan yang di Tegal ini, kebutuhan masyarakat Tegal ini, karena apalagi jalan poros desa, jalan lintas, frekuensinya padat, maka prioritas. Untuk jalan sendiri, Pak? Nanti untuk selanjutnya, karena saya dari sana jalannya jelek, ya, itu prioritas. Apakah nanti oleh Pemda Kabupaten Pandeglang yang belah sana, yang belah sini oleh Provinsi Banten. Tapi kalau nggak ada dari Kabupaten Pandeglang, dari provinsi semua nggak apa-apa. Pak, untuk embung kan banyak yang rusak tuh, akhirnya mengganggu pengairan untuk pertanian. Karena Bapak Arif Rahman pun anggota DPR sudah menyinggung. Itu kedepannya bagaimana, Pak? Embung itu penting karena itu kan kebutuhan air di masa kering, di masa banjir, di masa hujan. Itu yang paling potensi itu embung yang menyelamatkan. Maka embung itu harus juga semua harus dirawat dengan baik, dikeruk. Kalau memang terlalu padat, dangkal, maka dikeruk supaya bisa menyimpan air. Menyimpan air itu bukan masalah saat kekeringan, saat kebanyakan air juga dia bisa menyimpan air. Pak Dem, untuk skala prioritas program 5 program yang tadi disebutkan bisa dijelaskan?
Ya 5 program yang saya sampaikan tadi adalah bahwa tugas pemerintah satu, tidak boleh ada rumah yang tidak layak huni. Kenapa? Karena di situ tugas pemerintah harus hadir, tugas negara ada di situ. Kenapa? Karena kita harus menjadikan masyarakat kita sehat, rumahnya sehat. Jadi papannya itu, terus sandangnya, makanannya tadi, tidak boleh ada orang yang kelaparan. Ya, itu yang harus diperhatikan, apalagi Pak Prabowo punya program yang namanya makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah, itu berarti kepangan. Terus yang berikutnya adalah pendidikan. Pendidikan program pemerintah Provinsi Banten agar anak-anak sekolah itu bisa melanjutkan pendidikan. Kenapa? Karena di Banten ini dan di Pandeglang ini 40% anak-anak nggak sekolah SMA, bayangkan. Dan yang kuliah hanya kurang lebih 20%. Ini persoalan berarti ada di sekolah, pendidikan. Nah, regenerasi yang pemimpin yang hebat itu adalah menciptakan regenerasi yang hebat. Terus yang berikutnya adalah tidak boleh ada orang sakit yang tidak dirawat. Jadi jangan sampai orang sakit dibiarin gitu, itu dosa. Maka kita harus berikan pelayanan kesehatan. Kita bangun rumah sakit di Labuan, kita bangun RSUD Labuan. Provinsi Banten ini membangun itu. Ya, terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Pandeglang yang memberikan tempat itu. Kan sudah ada tempat sebelumnya diserahkan kepada provinsi yang mengisi semuanya peralatan-peralatan dan juga termasuk infrastruktur tambahan dan termasuk tenaganya. Pertanyaan terakhir Pak, sesuai dengan kampanye Bapak untuk program anggaran desa yang 1 miliar Pak, bagaimana Pak? Anggaran desa belum sampai 1 miliar, nanti kita bertahap. Insya Allah nanti ke depan sampai 300, sekarang baru 100 juta. Ya, dari 50-100 juta sekarang, nanti ke depan kita naikkan sampai 300 juta. Dan syukur-syukur nanti bisa 1 miliar, itu tergantung dari fiskal yang ada. Tapi intinya adalah untuk infrastruktur. Nah sekarang pun ada program yang namanya Jalan Poros Desa, ya, kurang lebih hampir 40 miliar di provinsi. Kita akan split ke 4 daerah, yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, karena untuk pedesaan. Karena pedesaan itu daerah rural, kalau kota kan daerah welfare. Dan maka dengan sendirinya rural ini yang kita akan bangun supaya dia menjadi welfare. Ke depan Bapak yang memang membidangi pertanian dan kelautan itu nanti bagaimana Pak? Yang pasti nanti kita akan programkan agar di sini bukan bendungan tapi embung. Ada embung di sini yang belum pernah hancur. Nanti insya Allah dengan aspirasi dari warga sini, saya akan perjuangkan untuk bisa memperbaiki sistem pengairan irigasi di sini untuk sawah-sawah maupun pertanian di sini bisa teraliri oleh air. Nah, barangkali ada terobosan ide dari Pak Dewan untuk meningkatkan penghasilan para petani, khususnya di Cikedal, umumnya di Pandeglang, bagaimana Bang? Ya kalau untuk meningkatkan hasil pertanian yang pasti harus menyesuaikan untuk pemupukan. Pupuk itu biayanya 300 NPK, 200 itu. Jadi nanti ada programnya dari pemerintah yang memang nanti akan diberikan kepada masyarakat. Tapi yang terutama mungkin sistem pengairan kita yang harus kita perbaiki, karena memang di Pandeglang ini sudah lama bendungan maupun embung maupun irigasi tidak disentuh, sudah banyak yang rusak. Mungkin dengan nanti ada program pengairan akan meningkatkan tingkat pertanian. Dan kedua, kita bikin pendidikan untuk para petani. Tanggapan Bapak sebagai ulama di sini nih terkait adanya jembatan ini bagaimana Pak? Alhamdulillah setelahnya ada jembatan, kemaslahatan umat bisa meningkat baik itu di bidang pertanian ataupun di bidang yang lainnya, terutama sarana dan prasarana untuk menuju ke lokasi tempat pengajian, karena kami mewakili dari MWC Kecamatan Cikedal. Kebetulan ketuanya adalah berdomisili di daerah Pasir Sere ini, maka komunikasi antara masyarakat, pengurus dengan ketua alhamdulillah lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, terutama yang sudah membangun jembatan ini, karena ini akses masyarakat luas, terutama menghubungkan beberapa kecamatan dan desa yang lain. Jadi masyarakat sangat gembira dan bahagia dengan terbangunnya
jembatan Desa Tegal ini. Oh, itu dibangunnya sejak kapan dan selesainya kapan, Bang? Sejak tahun kemarin ya, 2024 2024 ya. ya.